Selamat malam Miss Indah. Hari ini saya akan presentasi tentang kemerdekaan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pertama, masuk ke Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian cepat Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota tersebut seperti Balikpapan pada tanggal 24 Januari 1942, lalu di Pontianak pada 29 Januari 1942, kemudian Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942 dan Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Sembari menguasai Kalimantan, pasukan Jepang juga berekspansi ke wilayah lainnya seperti Ambon yang berhasil dikuasai pada tanggal 4 Februari 1942. Begitu juga di Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Setelah berhasil menguasai luar Jawa, Jepang akhirnya tiba di Pulau Jawa. Pasukan Jepang langsung mendarat di 3 titik, yaitu tepatnya di Teluk Banten, Eretan Wetan itu di daerah Jawa Barat, dan Kragen di Jawa Tengah pada tanggal 28 Februari 1942. Serbuan tentara Jepang yang begitu cepat dan dengan kekuasaan atau kekuatan yang besar membuat Belanda yang kala itu masih menduduki Indonesia tidak dapat bertahan. Jepang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan SDA dan cadangan logistik dan bahan industri seperti minyak bumi, aluminium, dan timah. SDA di Indonesia sangat berlimpah, dan di Jepang kekurangan SDA, maka Jepang masuk ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan SDA. Yang kedua, pembentukan BPU PKI. Jepang melakukan upaya untuk mengambil hati bangsa Indonesia setelah posisinya terjepit oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Jepang yang bernama Jenderal Kuniaki Koiso menyebut bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Janji mewujudkan kemerdekaan ini diwujudkan dengan membentuk Badan Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, atau dalam bahasa Inggris atau nama lain Dekuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI pada umumnya diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada dan diresmikan pada 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan asas dan dasar negara. Hal ini diikuti dengan pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang 2 BPUPKI dilanjutkan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 2022 untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD, termasuk pembukaan dan batang tubuh. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembentukan PPKI. Hasil sidang BPUPKI kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut PPKI atau nama lain Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh di negara Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian didirikan PPKI dihadiri oleh Ir. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajaman Wedodiningrat. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu menjadi faktor eksternal yang memengaruhi peristiwa proklamasi Indonesia pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom pertama jatuh di Hiroshima dan 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 bom kedua jatuh di Nagasaki. Dua kota penting yang dihancurkan tersebut membuat kekalahan Jepang atas sekutu sudah di depan mata. Ditambah lagi pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyerah
tanpa syarat pada sekutu di kapal US Missouri. Informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu tokoh golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, dan menjadi alasan menuntut agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Peristiwa Rengas Dengklok. Menyerahnya Jepang kepada sekutu menimbulkan tekanan golongan muda agar golongan tua segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun kedua tokoh golongan tua, yaitu Ir Soekarno dan Muhammad Hatta, memilih untuk menunggu keputusan Jepang dan hasil sidang PPKI hingga tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Golongan muda yaitu Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 menculik dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan penculikan ini tak lain adalah agar Ir Soekarno dan Muhammad Hatta mau untuk segera proklamasi kemerdekaan saat itu terjaga. Perundingan yang alok berujung pada kesepakatan golongan muda dan golongan tua untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Penyusunan naskah proklamasi. Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekembalinya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Peristiwa menyusun naskah proklamasi Indonesia ini terjadi di rumah Laksamana Muda Maeda Tadasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Syakuti Melik menjadi sosok yang bertugas mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara di hari bersejarah tersebut, bendera merah putih dikibarkan dan dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Sekian dari saya, terima kasih.